Dipaksa nikahi manajer bank demi hutang ayah lunas. Malam pertama, aku hanya bisa menangis sedih. Perlahan, dia mulai membuka kancing kebayaku. Aku diam saja, tubuhku kaku. Aku memejamkan mata, berusaha membangun tembok di antara diriku dan dunia nyata. Sentuhannya mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Aku ingin menepis, tapi tanganku terlalu berat untuk digerakkan. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Dan akhirnya, malam itu, aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku adalah Kiki Astia, perempuan kelahiran Brebes, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Cikuya, yang terletak di ujung barat Jawa Tengah. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku, Pak Teguh, seorang petani dan pemilik toko obat serta pupuk, tani yang dulunya cukup ramai dikunjungi para petani bawang di wilayah kami. Kami tinggal di rumah panggung kayu tua yang sudah turun-temurun. Di depan rumah, ada pekarangan luas tempat ayah menanam sayuran untuk konsumsi sendiri. Ibu telah lama meninggal saat aku masih berusia 5 tahun. Jadi aku dibesarkan hanya oleh ayah dan nenek yang sekarang sudah renta. Meski hidup serba pas-pasan, kami selalu bersyukur dan saling menyayangi satu sama lain. Aku dikenal sebagai gadis cantik di desa. Tubuhku montok dengan kulit putih bersih, pinggul ramping, dan payudara yang besar. Banyak lelaki muda di desa yang pernah menggodaku, tapi aku tak pernah tertarik pada mereka. Aku ingin fokus pada pendidikan dan masa depan. Setelah lulus SMA, aku memilih bekerja sebagai admin di klinik kecil milik tetangga sekaligus membantu ayah di tokonya. Tapi semua berubah ketika musim panen bawang merah tiba 2 tahun lalu. Panen yang seharusnya menjadi berkah bagi kami, justru menjadi malapetaka. Curah hujan yang tinggi dan serangan hama membuat tanaman bawang banyak yang gagal. Para petani pun tak mampu membayar utang mereka kepada ayah. Toko mulai sepi, tagihan menumpuk, dan ayah harus bolak-balik ke bank. Aku melihat perlahan-lahan wajah ayah semakin lesu. Dia tak lagi tersenyum seperti dulu. Bahkan beberapa bulan lalu, dia sempat pingsan karena tekanan darahnya naik. Dokter bilang itu akibat stres berkepanjangan. Ki, katanya suatu hari sambil menatapku sedih, ayah nggak punya pilihan lagi. Aku mendongak dari buku catatan pembukuan toko yang sedang kuperiksa. Apa maksud ayah? Dia menarik napas panjang. Ada seorang manajer bank datang kemarin. Dia bilang, kalau kamu mau menikah dengannya, maka semua utang kita akan lunas. Aku terdiam. Hati kecilku langsung memberontak. Apa? Nikah? Dengan siapa? Kenapa harus aku? Karena ayah sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka akan menyita toko ini, Ki. Rumah kita juga bisa diambil. Aku nggak rela itu terjadi. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku nggak bisa nikah sama orang asing cuma karena utang. Bukan cuma utang, Ki. Ini soal masa depanmu, adik-adikmu, dan kelangsungan hidup keluarga kita. Aku nggak punya anak laki-laki. Kamu satu-satunya harapan ayah. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya dipaksa. Menikahi seseorang yang bahkan belum pernah ku kenal. Tapi aku juga tak tega melihat ayah terus-menerus dalam tekanan. Siapa lelaki itu? Apa dia baik-baik? Apakah dia akan menyayangiku? Aku tak punya jawaban. Yang pasti, keputusan itu tidak akan mudah. Beberapa hari setelah percakapan itu, Andika Putra datang ke rumah. Usianya sekitar 35 tahun, tampan dengan tubuh tegap dan tatapan tajam. Dia memakai jas biru gelap dan senyumnya tampak begitu yakin. Tapi entah mengapa, pandangannya membuatku merinding. Jadi ini Kiki, katanya sambil menjabat tanganku. Tangannya hangat, tapi genggamannya terasa agak kasar. Iya, ini anak saya Kiki, kata ayah dengan suara parau. Andika tersenyum padaku. Senang bertemu denganmu Kiki. Semoga kamu tidak keberatan jika kita bicara berdua sebentar. Aku menoleh ke ayah, yang mengangguk pelan. Aku mengikutinya ke halaman belakang rumah. Burung-burung berkicau riang, seolah tak peduli dengan beban yang tengah kubawa. Kamu cantik sekali, katanya tiba-tiba. Aku tersentak. Maaf? Sungguh.
Aku tidak menyangka bahwa ternyata kamu lebih cantik dari yang kuduga. Aku menjaga jarak. Saya harap kamu tidak salah kaprah. Saya belum tentu menerima lamaranmu. Dia tersenyum tipis. Tapi kamu akan menerimanya. Karena ayahmu butuh bantuan. Dan aku bisa memberimu segalanya. Aku diam. Kata-katanya menusuk hati. Benar. Aku tidak punya pilihan. Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan pernikahan yang terburu-buru. Keluargaku hanya punya waktu seminggu untuk mempersiapkan segalanya. Tetangga ramai membicarakan pernikahanku dengan lelaki asing dari kota. Ada yang iri, ada yang prihatin. Dan akhirnya, hari itu tiba. Upacara dilangsungkan di masjid kecil desa. Aku memakai kebaya putih dengan rambut disanggul sederhana. Aku berdiri di samping Andika, mencoba tenang meskipun jantungku berdebar tak karuan. Ijab kabul dilakukan dengan singkat. Suara imam membaca, ayat-ayat pernikahan terasa samar di telingaku. Aku seperti sedang bermimpi buruk. Setelah selesai, Andika memandangku dengan senyum yang membuatku geli. Sekarang kamu resmi istriku. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menunduk, berusaha menahan air mata. Resepsi digelar sederhana di halaman rumah. Tamu hadir, doa-doa dilontarkan, dan foto-foto diambil. Tapi aku seperti boneka di tengah keramaian itu. Aku tersenyum, tapi hatiku kosong. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Andika menatapku dengan intens. Masuklah ke kamar, Ki. Aku sudah tak sabar. Aku membeku. Tapi, aku belum siap. Kamu sekarang istriku. Aku berhak atas dirimu. Aku meneteskan air mata. Aku ingin lari. Tapi kemana? Dengan langkah gemetar, aku memasuki kamar pengantin. Tirai jendela mengepak perlahan ditiup angin malam. Lampu redup menyelimuti ruangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku hanya bisa menangis, sedih trauma, dan merasa hilang. Aku masih berdiri di ambang pintu kamar. Jantungku berdebar tak menentu. Malam ini adalah malam pertama pernikahanku dengan Andika Putra, seorang pria asing yang baru ku kenal beberapa hari lalu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi firasat buruk menghantui setiap langkahku. Andika duduk di tepi ranjang besar yang dihiasi sprei putih bersih. Dia melepas dasinya sambil tersenyum kecil, membuatku semakin gelisah. Kamu nggak usah tegang, katanya pelan. Aku nggak akan menyakitimu. Aku memandangnya tanpa bisa berkata-kata. Hatiku ingin percaya, tapi tubuhku membeku karena rasa takut. Dia bangkit dari tempat duduknya dan mendekatiku. Tangannya menyentuh pipiku lembut. Aku mengerat-kerat. Sentuhan itu hangat, tapi aku tetap merasa seperti tertangkap dalam jaring laba-laba. Aku tahu kamu belum siap, ujarnya. Tapi, aku juga manusia biasa. Aku sudah nahan diri sejak pertama melihatmu. Kamu cantik sekali, Ki. Aku menunduk. Air mata mulai menetes perlahan. Aku mencoba menahan isak, tapi suara napasku mulai tersendat-sendat. Maaf, bisikku. Aku takut. Andika mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Jangan takut. Aku janji, aku akan perlahan-lahan. Tapi tolong, jangan menolakku malam ini. Ini malam pertama kita. Kita harus saling memiliki. Aku ingin berteriak, ingin kabur. Tapi aku ingat ayah. Wajahnya yang lesu, suaranya yang parau saat memohon agar aku mau melakukan ini demi keluarga. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Aku harus kuat. Perlahan, dia mulai membuka kancing kebayaku. Aku diam saja. Tubuhku kaku. Aku memejamkan mata, berusaha membangun tembok di antara diriku dan dunia nyata. Sentuhannya mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Aku ingin menepis, tapi tanganku terlalu berat untuk digerakkan. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Dan akhirnya, malam itu, aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Setelah semuanya selesai, aku langsung menyelimuti diriku rapat-rapat. Aku menangis tanpa suara,
Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti sampah yang telah dipakai dan dibuang begitu saja. Andika berbaring di sebelahku, napasnya masih berat. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya menatap langit-langit kamar sambil tersenyum puas. Aku membenci senyum itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku tinggal di rumah besar Andika di Semarang. Rumah itu megah, jauh lebih besar dari rumah kami di Brebes. Ada pembantu, AC di tiap ruangan, dan semua barang terlihat mahal. Tapi aku tidak bahagia. Andika memperlakukanku baik-baik di siang hari. Dia sering membelikanku baju, parfum, atau makanan favoritku. Dia juga sering bertanya tentang keluargaku, apakah mereka baik-baik saja, dan bahkan mengirimkan uang bulanan ke ayah. Tapi malam hari, dia berubah total. Setiap kali dia datang ke kamarku, aku langsung gemetar. Aku tidak bisa mengontrol ketakutanku. Aku tahu apa yang akan terjadi. Dia akan memegangku kasar, menciumku dengan nafsu yang hampir menyeramkan, dan memaksaku melakukan hal yang sama setiap malam. Aku tidak bisa menolak. Aku bukan istri yang punya hak untuk menolak. Tapi meskipun begitu, Andika tidak pernah memarahiku. Bahkan ketika aku menangis, dia hanya diam dan memelukku erat. "Kamu milikku sekarang," bisiknya suatu malam. "Dan aku akan pastikan kamu aman selamanya." Aku tidak mengerti arti kata aman versinya. Bagiku, aman adalah ketika dia tidak menyentuhku, tapi aku tak pernah berani mengatakannya. Suatu pagi, Andika mengajakku sarapan di ruang makan utama. Dia sudah duduk di kursi panjang kayu jati, membaca koran sambil menyeruput kopi hitam. Aku masuk dengan langkah ragu. Aku masih mengenakan baju, tidur tipis, rambutku acak-acakan. Aku tahu wajahku pasti muram. "Selamat pagi," sapanya ramah. Aku hanya mengangguk kecil. Dia tersenyum. "Ayo duduk. Sarapan bareng." Aku duduk di seberangnya. Pelayan wanita langsung membawakan bubur ayam dan teh hangat untukku. "Kamu belum makan?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. "Makanlah, jangan sampai sakit." Aku menatap mangkuk bubur di hadapanku. Aku tidak lapar, tapi aku takut jika tidak makan, dia akan marah. Aku mulai makan perlahan. "Ada kabar dari ayahmu tadi pagi?" lanjut Andika. "Utang tokonya sudah lunas. Bank BUMN itu sudah mengembalikan sertifikat tanah. Mereka tidak akan mengganggu lagi." Aku menoleh cepat. "Benar?" Andika tersenyum. "Iya, kamu bisa telepon ayahmu kalau mau. Aku sudah izinkan dia pulang ke Brebes. Aku juga sudah bayarkan biaya pengobatannya." Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Ini adalah kabar terbaik yang pernah ku dengar sejak menikah dengannya. "Terima kasih," bisikku. Andika bangkit dari kursinya dan berjalan menghampiriku. Dia duduk di sebelahku, lalu memelukku lembut dari belakang. "Kamu layak bahagia, Ki, dan aku akan pastikan kamu bahagia. Dengan caraku." Aku tidak tahu harus merasa lega atau sedih. Aku berhasil menyelamatkan ayah dan keluargaku, tapi dengan harga yang sangat mahal. Aku menelan pil pahit bernama pengorbanan. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami tetap seperti itu. Di siang hari, Andika sangat baik padaku. Dia mengajakku jalan-jalan ke mall, restoran, atau sekadar menemani dirinya bekerja di bank. Tapi di malam hari, dia menjadi sosok yang membuatku ketakutan. Aku mulai berpikir, mungkin beginilah hidupku selamanya. Menjadi istri yang pasif, yang hanya bisa menerima segala perlakuannya. Tapi ada satu hal yang mulai mengubah segalanya. Aku mulai menyadari bahwa Andika tidak membenciku. Dia benar-benar peduli padaku. Dia tidak pernah menyakitiku secara fisik selain saat bercinta. Bahkan, dia sering memberiku obat tidur kalau aku susah tidur karena trauma. Satu malam, setelah dia selesai memilikiku, dia berbisik di telingaku. "Aku minta maaf kalau menyakitimu. Tapi aku nggak bisa nahan diri. Aku suka sekali sama kamu." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku melihat penyesalan di matanya. "Kenapa kamu seperti ini?" tanyaku pelan. Andika diam cukup lama.
Lalu dia berkata, "Aku pernah menikah sebelumnya, tapi mantan istriku meninggalkanku karena aku agresif. Aku nggak bisa kontrol diri kalau emosi atau gairahku naik. Aku udah berobat, tapi kadang masih susah. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa takut atau kasihan. Tapi kamu beda," tambahnya. "Kamu sabar. Kamu nggak pernah membenciku. Aku merasa kamu bisa menyembuhkanku. Aku tidak tahu apakah aku bisa, tapi setidaknya aku mulai memahami alasan di balik perilakunya. Aku mulai berpikir, mungkin aku bisa mencoba menerimanya. Sedikit demi sedikit. Bukan sebagai suami yang sempurna, tapi sebagai manusia yang butuh pertolongan. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana rasanya malam pertama itu. Dingin, hampa, dan penuh rasa sakit. Aku merasa seperti kain yang disobek tanpa ampun. Setelah upacara pernikahan selesai, semua orang pulang. Tetangga, kerabat, teman-teman ayah, semua meninggalkan rumah kami. Suasana yang tadi ramai berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Aku duduk di ruang tamu, masih memakai kebaya pengantinku. Rambutku disanggul rapi, tapi beberapa helai sudah mulai keluar dari tempatnya. Aku menatap lantai kayu yang terlihat usang, karena sering diinjak oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Ayah duduk di sampingku. Wajahnya tampak lega, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu pasti membenciku sekarang," katanya pelan. Aku menggeleng. "Cepat." "Tidak, Ayah. Aku tidak akan pernah membenci Ayah." Dia menepuk bahuku lembut. "Terima kasih, Ki. Terima kasih untuk segalanya." Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku hancur. Beberapa saat kemudian, Andika datang ke arahku. Dia sudah berganti baju, memakai kaos oblong dan celana pendek. Tapi senyumnya tetap sama. Tenang, yakin. "Sudah waktunya kita pulang," katanya padaku. Aku mendongak. "Pulang?" "Iya. Kita tinggal di Semarang sekarang. Rumahku cukup besar. Kamu bisa tinggal di sana." Aku melirik ayah. Dia mengangguk pelan. Aku ingin protes. Ingin bilang bahwa aku belum siap. Tapi lagi-lagi, aku hanya bisa diam. Aku berdiri, lalu membawa tas kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa pakaian, alat mandi, dan foto keluarga. Itu saja. Perjalanan dari Brebes ke Semarang terasa sangat lama. Aku duduk di mobil Andika, memandang jalan di depan tanpa suara. Dia mencoba mengajakku bicara beberapa kali, tapi aku hanya menjawab singkat atau sekadar mengangguk. Kami sampai di rumahnya sekitar pukul 10 malam. Rumah itu besar. 2 lantai, pagar besi hitam, lampu, taman menyala redup. Aku merasa seperti masuk ke dunia yang asing. Andika menuntunku masuk. Di dalam, semuanya terlihat mewah. Sofa kulit, lukisan mahal di dinding, karpet tebal, dan aroma parfum maskulin yang menyengat. "Ini kamarku," katanya sambil membuka pintu besar di ujung koridor. Aku menelan ludah. Aku tahu apa artinya dia membawaku ke sini. "Masuklah," katanya dengan suara lembut. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Kamar itu luas, dengan tempat tidur besar di tengah. Gorden tirai tertutup rapat, membuat ruangan gelap dan panas. Andika menutup pintu dari dalam. Hatiku langsung berdebar keras. "Ayo, lepas sepatumu," ujarnya sambil melepas jaketnya. Aku menurut, meski tanganku gemetar. Dia mendekatiku, tangannya menyentuh pipiku. Hangat, tapi aku tidak nyaman. "Jangan takut," bisiknya. "Aku nggak akan menyakitimu." Aku menunduk. "Aku belum siap." "Tapi kamu istriku sekarang," jawabnya pelan. "Dan ini malam pertama kita. Aku tidak bisa menolak. Aku tahu, tidak peduli apapun yang kukatakan, dia akan melakukan hal yang sama." Dia mulai membuka kancing kebayaku satu persatu. Aku tidak melawan, hanya diam, seperti boneka. Ketika dia menyentuh tubuhku, aku menangis, perlahan, tanpa suara. Aku merasa seperti bukan manusia. Aku hanya objek baginya.
Objek yang bisa dia sentuh, dia pegang, dia miliki. Dan akhirnya, malam itu, dia membobol keperawananku. Aku menjerit pelan. Sakit. Sangat sakit. Air mataku terus mengalir. Dia tidak berhenti. Dia terus melanjutkan. Seolah tidak peduli dengan kesedihan dan ketakutanku, aku ingin kabur. Aku ingin bangun dari mimpi buruk ini. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis. Dan menangis. Setelah selesai, dia berbaring di sebelahku. Napasnya masih berat. Matanya terpejam. Aku memeluk diriku sendiri, berusaha menenangkan tubuh yang masih gemetar. Aku menatap langit-langit kamar, berharap esok pagi akan membawaku ke hari yang lebih baik. Hari-hari setelah itu, aku mencoba beradaptasi. Aku tinggal di rumah besar Andika, hidup layaknya seorang istri. Tapi hatiku kosong. Aku tidak merasa seperti istri yang dicintai. Aku hanya merasa seperti barang yang dimiliki. Di siang hari, Andika memperlakukanku dengan lembut. Dia sering membawakan sarapan, membelikanku baju baru, atau mengajakku makan siang di restoran favoritnya. Tapi malam hari, dia berubah total. Setiap malam, dia akan masuk ke kamarku. Setiap malam, dia akan menyentuhku. Dan setiap malam, aku hanya bisa menangis diam-diam. Aku tidak pernah berani mengatakan apapun. Aku takut jika aku menolak, dia akan marah. Aku takut jika aku protes, dia akan berubah dan tidak lagi membantu ayahku. Tapi suatu malam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku sedang membaca buku di kamar ketika Andika masuk. Dia memakai piyama biru tua, rambutnya sedikit basah karena habis mandi. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil duduk di tepi ranjang. Aku menggeleng. "Belum, aku masih belum mengantuk." Dia menatapku sejenak lalu berkata, "Aku minta maaf kalau menyakitimu. Aku tahu aku agak kasar, tapi aku nggak bisa nahan diri kalau lihat kamu." Aku terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia meminta maaf secara langsung. "Kenapa kamu seperti ini?" tanyaku pelan. Andika menarik napas panjang. Aku pernah menikah sebelumnya, tapi mantan istriku meninggalkanku karena aku punya masalah. Aku nggak bisa kontrol emosi kalau gairahku naik. Aku udah berobat, tapi kadang masih susah. Aku tidak tahu harus merasa takut atau kasihan. Aku melihat penyesalan di matanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari dirinya. "Tapi kamu beda," tambahnya. "Kamu sabar. Kamu nggak pernah membenciku. Aku merasa kamu bisa menyembuhkanku." Aku diam. Aku tidak tahu apakah aku bisa, tapi setidaknya aku mulai memahami alasan di balik perilakunya. Aku mulai berpikir, mungkin aku bisa mencoba menerimanya. Sedikit demi sedikit. Bukan sebagai suami yang sempurna, tapi sebagai manusia yang butuh pertolongan. Aku mulai terbiasa dengan ritme hidup di rumah Andika. Waktunya terbagi jelas, siang hari adalah masa damai, malam hari adalah waktu ketakutanku. Di siang hari, Andika seperti suami idaman. Dia membangunkanku dengan secangkir teh hangat setiap pagi, menanyakan apakah aku sudah makan, dan bahkan membantuku menyiram tanaman di halaman belakang, meskipun dia sibuk bekerja sebagai manajer bank. Dia sering pulang lebih awal, hanya untuk makan malam bersamaku. Kami tidak banyak bicara, tapi suasana antara kami tak lagi sepenuhnya dingin. Aku mulai merasa bahwa dia benar-benar peduli padaku, meski caranya agak aneh. "Kamu nggak harus selalu diam kalau sama aku," katanya suatu sore saat kami sedang duduk di taman kecil belakang rumah. Aku menoleh, bingung. "Maksudmu? Kita ini suami istri, Ki, bukan penjaga toko dengan pembeli. Kamu bisa cerita apa saja ke aku." Aku mengernyit. "Tapi, kamu jarang bertanya." Andika tersenyum tipis. "Itu karena aku takut kamu akan merasa terganggu. Aku tahu kamu masih belum nyaman." Aku diam sejenak. Kata-katanya membuatku sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, dia mengakui bahwa aku mungkin tidak nyaman dengannya. "Kenapa kamu baik sekali padaku?" tanyaku pelan. Dia menatapku dalam-dalam. "Karena aku sayang sama kamu."
Aku tahu cara menunjukkan perasaan itu mungkin bukan yang terbaik. Tapi percayalah, aku berusaha. Aku tidak tahu harus merasa lega atau curiga. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jujur. Tapi kenangan, malam-malam pahit tetap menghantuiku. Beberapa minggu berlalu. Hubungan kami mulai stabil secara emosional, tapi fisikku masih trauma. Setiap kali dia menyentuhku, aku langsung gemetar. Meski dia tidak kasar saat berbicara atau berinteraksi sehari-hari, sentuhan tubuhnya tetap membuatku ingin lari. Suatu malam, setelah dia selesai memilikiku, dia mendekapku dari belakang. "Aku tahu kamu masih takut," bisiknya. "Aku juga tahu kamu belum bisa menerimaku sepenuhnya. Tapi aku akan terus mencoba, sampai kamu merasa aman." Aku meneteskan air mata. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, rasa sakit saat dia menyentuhku, atau kesedihan melihat penyesalan di matanya. Aku mulai menyadari bahwa Andika bukan monster. Dia hanyalah manusia biasa yang punya masalah. Masalah yang mungkin lebih besar daripada yang kubayangkan. Dan entah mengapa, semakin aku melihat sisi lembutnya, semakin sulit bagiku untuk membencinya. Pagi-pagi beberapa hari kemudian, saat Andika sedang mandi, aku memutuskan untuk menjelajahi kamarnya. Bukan karena rasa penasaran, tapi karena aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku membuka laci meja nakas di samping tempat tidurnya. Di dalamnya ada beberapa surat dokumen dari rumah sakit jiwa. Hatiku berdebar. Aku membacanya cepat. Pasien, atas nama Andika Putra, telah menjalani terapi perilaku impulsif dan kontrol emosi. Pasien didiagnosis memiliki gangguan kepribadian ambang, borderline personality disorder, serta gejala episodik hiperseksual. Aku menutup mulutku agar tidak terias. Jantungku berdebar kencang. Aku akhirnya tahu alasan dibalik sikapnya yang naik turun. Dia bukan jahat. Dia sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Aku terus mencari dan menemukan sebuah surat dari mantan istrinya. Surat itu tertanggal 2 tahun lalu. "Andika, maaf aku pergi. Aku tidak kuat lagi. Aku tahu kamu tidak bermaksud menyakitiku, tapi kadang-kadang aku merasa seperti korban yang tidak punya suara. Aku harap kamu bisa sembuh. Semoga kamu menemukan orang yang bisa benar-benar membantumu." Aku meneteskan air mata. Aku tidak tahu harus merasa takut atau iba. Mantan istrinya meninggalkannya bukan karena nafsunya, tapi karena tekanan mental yang membuat Andika kadang menjadi sangat agresif. Aku mulai memahami betapa kompleksnya dirinya. Dia bukan hanya lelaki tamak yang mempermainkan wanita. Dia adalah seorang pria yang butuh dukungan, bukan penolakan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba berubah. Aku mulai bicara lebih banyak dengannya. Menceritakan tentang ayah, tentang kenangan masa kecilku di Brebes, tentang mimpi-mimpiku yang dulu ingin kuliah, tapi tak kesampaian karena kondisi ekonomi keluarga. Andika mendengarkan dengan sabar. Terkadang dia menyela dengan pertanyaan ringan. Terkadang dia hanya tersenyum sambil menatapku. "Aku senang kamu mulai terbuka," katanya suatu hari saat kami sedang minum kopi di teras belakang. Aku tersenyum kecil. "Aku juga senang bisa bicara denganmu." "Aku janji, Ki. Aku akan terus berusaha. Aku akan pergi ke psikolog lagi kalau perlu. Aku tidak mau kamu selalu merasa takut setiap kali malam tiba." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerendahan hati di matanya. Dia tidak menyangkal kelemahannya. Dia tidak menyalahkan aku. Dia justru mengakui bahwa dialah yang harus berubah. Aku mulai percaya bahwa hubungan ini bisa diperbaiki. Bukan dengan paksaan, tapi dengan pengertian. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta. Meskipun perlahan, aku mulai membuka diri. Aku mulai mencoba menjadi istri yang bisa membahagiakannya. Bukan karena aku dipaksa, tapi karena aku mulai percaya bahwa dia juga pantas dicintai. Aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak bisa terus seperti ini. Aku bukan boneka yang bisa dia mainkan kapan saja. Aku adalah manusia. Punya perasaan, punya pikiran, dan punya hati yang sakit. Setelah mengetahui riwayat gangguan mental Andika, dari surat dokter dan mantan istrinya, aku merasa iba padanya.
Tapi rasa iba itu tidak cukup untuk membuatku diam saja menerima perlakuannya setiap malam. Aku harus berbicara. Aku harus melawannya. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan keberanian. Saat itu sore, hujan gerimis turun pelan di luar jendela rumah kami. Aku sedang duduk di ruang keluarga sambil membaca majalah wanita. Andika baru pulang kerja dan sedang ganti baju di kamar. Ketika dia masuk, dia langsung duduk di sebelahku. "Ada apa?" tanyanya melihat ekspresiku yang agak tegang. Aku menutup majalahku dan menarik napas panjang. "Aku ingin bicara serius." Andika mengernyit. "Tentang apa?" Aku memandangnya lurus-lurus. "Tentang kita." Dia diam sejenak lalu berkata pelan, "Baiklah, aku siap mendengarkan." Aku menelan ludah. "Aku sudah tahu tentangmu, Andika, tentang riwayatmu. Surat dokter, surat dari mantan istrimu, semua itu aku baca." Wajahnya langsung berubah. Dia tampak kaget, tapi tidak marah. "Aku tahu kamu bukan orang jahat," lanjutku. "Aku juga tahu kamu sedang berjuang melawan sesuatu yang mungkin sangat sulit bagimu. Tapi, tolong, hargai perasaanku juga." Andika diam. Matanya menatap lantai. "Aku takut setiap kali malam tiba," kataku lagi. Suaraku mulai gemetar. "Aku takut kalau kamu akan menyentuhku. Aku takut kalau kamu akan memperlakukanku kasar. Aku takut. Aku hanya menjadi pelampiasan nafsumu." Aku meneteskan air mata. "Aku nggak mau hidupku cuma jadi alat buat kamu. Aku istri, bukan budak." Andika mengangkat wajahnya. Di matanya, aku melihat penyesalan yang dalam. Katanya pelan. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku selama ini belum bisa memberimu cinta yang layak. Tapi percayalah, aku sayang banget sama kamu." Aku menggeleng. Sayang itu bukan hanya soal uang, atau hadiah, atau janji manis. Sayang itu juga soal pengertian, soal kesabaran. Dan kamu belum menunjukkan itu saat bersamaku secara fisik. Dia menghela napas panjang. "Aku nggak bilang ke kamu karena takut kamu akan takut kamu akan pergi. Justru karena aku tetap di sini, kamu harus lebih berhati-hati," kataku tegas. "Aku mencoba memahami kamu. Aku bahkan mulai membuka diri. Tapi kamu harus berusaha juga. Jangan seenaknya menyentuhku tanpa izin. Jangan memaksaku melakukan hal yang aku belum siap." Andika menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku janji, Ki. Aku akan berubah. Aku akan pergi ke psikolog lagi. Aku akan ikuti terapi. Aku tidak mau kamu selalu merasa takut setiap kali melihatku." Aku tersenyum tipis. "Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi kamu harus berjanji. Bukan cuma omongan, tapi tindakan nyata." Andika mengangguk pelan. "Aku janji." Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Andika benar-benar menepati janjinya. Dia mulai datang ke psikolog 2 kali seminggu. Bahkan dia sempat memperkenalkanku pada psikolognya, seorang wanita muda bernama Dr. Maya, yang sangat ramah dan profesional. "Terima kasih sudah berani bicara dengan suami Anda," kata Dr. Maya, saat kami bertemu. "Itu langkah awal yang penting. Ini bukan hanya soal penyembuhan bagi Andika, tapi juga proses pemulihan bagi Anda berdua." Aku tersenyum lemah. Aku hanya ingin hidupku tidak selalu penuh ketakutan. Sejak saat itu, Andika mulai mengubah. Caranya mendekatiku. Dia tidak langsung menyentuhku begitu masuk kamar. Dia akan bertanya dulu, apakah aku siap? Apakah aku ingin dipeluk? Apakah aku ingin dicium? Dan aku mulai menjawab. Kadang iya, kadang tidak. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya kuasa atas tubuhku sendiri. Namun, hubungan kami masih tidak selalu mudah. Ada kalanya Andika mengalami kemunduran. Saat tekanan pekerjaan meningkat, emosinya naik. Tapi sekarang, dia lebih sadar. Dia belajar untuk menahan diri, menenangkan diri sebelum meledak-ledak. Suatu hari, dia pulang dengan wajah murung. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya. "Apa yang terjadi?" tanyaku saat kami sedang minum teh di taman belakang. Andika menatapku. "Hari ini, di bank,
Banyak nasabah komplain. Mereka marah-marah. Bahkan ada yang mengancam. Aku hampir saja membalas kasar. Tapi aku ingat kamu. Aku ingat janjiku. Jadi aku pergi ke toilet, tarik napas beberapa kali, lalu tenangkan diri. Aku tersenyum. Kamu hebat, dia menggeleng. Bukan hebat, tapi aku berusaha. Aku menyentuh, tangannya lembut. Itu yang penting. Kamu berusaha. Perlahan tapi pasti, hubungan kami mulai berubah. Aku tidak lagi selalu merasa ketakutan setiap kali melihat jam menunjukkan malam hari. Aku mulai berani memegang tangannya tanpa refleks menarik diri. Aku mulai bisa tertawa bersamanya tanpa merasa bersalah. Aku mulai percaya bahwa mungkin aku bisa mencintainya. Bukan karena paksaan, bukan karena utang, tapi karena dia benar-benar berusaha menjadi pria yang lebih baik untukku. Aku mulai merasa ada perubahan nyata dalam diri Andika. Dia lebih sabar, lebih terbuka, dan lebih memperhatikan perasaanku. Meskipun tidak sempurna, usahanya untuk berubah sangat terlihat. Aku pun mulai bisa bernapas lega. Tapi suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku bertemu mantan istrinya Andika secara tidak sengaja. Awalnya, itu hanya sebuah undangan dari komunitas perempuan di kota tempat kami tinggal. Mereka mengadakan seminar tentang pemberdayaan wanita dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku mendaftar karena penasaran dan juga ingin tahu lebih banyak tentang isu-isu yang sering dialami oleh perempuan seperti aku. Saat acara selesai, aku sedang menunggu taksi di depan gedung saat seseorang menyapaku. Kamu Kiki, ya? Aku menoleh cepat. Seorang wanita cantik dengan rambut pendek hitam dan tatapan tajam berdiri di depanku. Usianya sekitar akhir 30-an, berpakaian rapi dengan tas kulit mahal. Apa kita pernah ketemu? Tanyaku hati-hati. Dia tersenyum tipis. Aku dulu istri Andika. Darahku langsung membeku. Nama itu membuat jantungku berdebar keras. Aku tidak tahu harus senang atau takut. Oh, kataku pelan. Andika, nggak pernah cerita kalau kamu akan datang ke sini. Dia mengangguk. Aku juga nggak bilang ke dia. Ini cuma kebetulan. Tapi begitu lihat kamu, aku langsung tahu siapa kamu. Aku menelan ludah. Kenapa kamu ada di sini? Karena aku bekerja di organisasi ini, jawabnya. Aku bagian dari tim pembicara. Kami sering mengadakan seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan aku punya pengalaman pribadi soal itu. Aku diam. Aku tahu maksudnya. Mau minum kopi dulu? Iner tawarnya. Aku ingin bicara sedikit denganmu. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Kami memesan kopi di kedai kecil tak jauh dari lokasi seminar. Di dalam kedai, suasana cukup ramai. Tapi aku hanya bisa fokus pada setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu. Namanya Rina. Mantan istri Andika selama 3 tahun sebelum mereka bercerai. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja. Andika tampan, karismatik, dan sukses di pekerjaannya sebagai manajer bank. Tapi lambat laun, Rina mulai melihat sisi lain dari suaminya itu. Dia bukan orang jahat, katanya sambil menyeruput kopinya. Tapi emosinya naik turun. Kadang dia bisa sangat lembut, kadang sangat kasar. Aku sampai takut tidur di kamarnya sendiri. Aku menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Suatu malam, lanjutnya, dia marah besar karena aku pulang agak malam. Padahal cuma karena urusan kantor, aku baru masuk rumah, dia langsung membentakku. Lalu, dia menarik lenganku, menjambak rambutku, dan hampir membenturkan kepalaku ke dinding. Aku meneguk air liur. Perutku berputar-putar mendengarnya. Aku lari keluar rumah malam itu. Aku nggak balik lagi. Aku minta cerai beberapa minggu setelahnya. Aku nggak mau hidupku jadi korban lagi. Aku diam. Aku tahu Andika punya masalah, tapi aku tidak tahu separah itu. Tapi aku tetap doakan yang terbaik untuknya, tambah Rina. Dia butuh bantuan, bukan penolakan. Kalau kamu bisa membantunya, maka kamu lebih kuat daripada aku. Aku menatapnya. Kenapa kamu bilang begitu? Rina tersenyum kecil. Karena aku tidak punya keberanian untuk bertahan dan membantu dia pulih.
Aku hanya bisa kabur. Tapi kamu masih di sana. Kamu mencoba memahami dia. Itu artinya, kamu punya hati yang besar. Aku tidak tahu harus bangga atau sedih. Setelah percakapan itu, pikiranku terus dipenuhi bayangan masa lalu Andika. Aku ingat semua malam yang penuh air mata. Semua kali aku gemetar ketika dia menyentuhku. Tapi aku juga ingat janji-janjinya. Janji bahwa dia akan berubah. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Andika menyambutku seperti biasa. Ada apa? Kamu kelihatan murung. Aku menatapnya. Aku ketemu mantan istrimu hari ini. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Kapan? Tadi, di seminar. Dia salah satu pembicara. Andika menarik napas panjang. Aku harap dia nggak bilang hal-hal yang bisa bikin kamu takut lagi. Aku sudah tahu semuanya, kataku pelan. Tentang masa lalu kalian. Tentang sifatmu. Waktu itu, dia diam. Matanya menatap lantai. Aku nggak akan menyalahkanmu, lanjutku. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan terus diam kalau kamu kembali seperti dulu. Andika mengangkat wajahnya. Di matanya, aku melihat penyesalan yang sangat dalam. Aku nggak akan biarkan itu terjadi lagi, katanya pelan. Aku janji, Ki. Aku akan terus berobat. Aku akan terus belajar. Aku tidak mau kamu takut lagi padaku. Aku tersenyum kecil. Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi kamu harus berjuang bersamaku. Dia mengangguk. Aku akan berjuang. Beberapa minggu berlalu. Aku merasa hubungan kami menjadi lebih kuat setelah pembicaraan itu. Aku tidak lagi merasa seperti boneka yang dimainkan sesuka hati. Aku mulai bisa membangun komunikasi yang sehat dengannya. Aku bahkan mulai memberanikan diri untuk menyentuhnya duluan, memeluknya, atau mencium pipinya. Dan malam-malam yang dulu penuh ketakutan, mulai berubah menjadi momen yang bisa kuterima. Bukan karena paksaan, tapi karena pilihan. Pilihan untuk mencoba mencintai. Aku mulai merasa nyaman dengan perubahan yang terjadi dalam hubungan kami. Andika lebih sabar, lebih lembut, dan lebih menghargai ruang pribadiku. Kami bisa bicara tentang apa saja sekarang, bahkan soal masa lalu. Tapi hidup tidak selalu berjalan lancar. Ada malam-malam ketika Andika pulang dengan wajah murung. Ada hari-hari di mana dia menjadi pendiam dan menutup diri. Aku tahu itu adalah bagian dari perjuangannya melawan gangguan mentalnya, tapi aku juga mulai memahami bahwa proses penyembuhan itu tidak lurus. Ada naik, ada turun. Dan suatu malam, ujian terberat kami datang. Saat itu hujan deras. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun di halaman rumah kami beterbangan. Aku sedang membaca buku di ruang keluarga ketika Andika pulang agak larut. Biasanya dia pulang jam 7 malam, tapi kali ini sudah melewati pukul 10. Dia langsung masuk ke kamar tanpa menyapaku. Aku khawatir. Aku menyusulnya ke kamar. Andika? Panggilku pelan sambil mengetuk pintu. Masuk, jawabnya datar. Aku membuka pintu. Dia sedang duduk di tepi ranjang, jas birunya masih utuh. Rambutnya sedikit acak-acakan, matanya tampak gelisah. Apa yang terjadi? Tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Andika diam cukup lama, lalu berkata pelan. Hari ini ada rapat besar di bank. Bosku marah karena ada banyak keluhan nasabah. Aku dipermalukan di depan tim manajemen. Aku menatapnya prihatin. Maaf ya, kamu harus mengalami itu. Yang lebih buruk lagi, lanjutnya, ada salah satu staf wanita yang mengeluh ke HRD kalau aku bersikap kasar padanya. Padahal aku hanya bicara tegas. Aku nggak menyentuh dia, nggak membentak keras-keras. Tapi dia bilang, aku intimidatif. Aku mencoba menenangkan. Mungkin dia salah persepsi. Kamu kan memang punya gaya komunikasi yang tegas. Itu wajar untuk posisi kamu sebagai manajer. Andika menggeleng pelan. Tapi aku takut, Ki. Aku takut nanti mereka akan menilai aku nggak layak lagi kerja di sana. Aku takut semuanya akan kembali seperti dulu. Aku takut
Aku akan jadi monster lagi. Aku tersentak mendengarnya. Aku takut aku akan melampiaskan emosiku ke kamu lagi, katanya lirih. Aku menepuk tangannya lembut. Kamu nggak akan jadi seperti itu lagi. Karena kamu sudah berubah. Dan aku ada di sini untuk membantumu. Andika menatapku. Di matanya, aku melihat ketakutan yang sama seperti yang pernah aku rasakan. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Andika mulai menunjukkan gejala kemunduran. Dia menjadi lebih mudah kesal, lebih cepat marah, bahkan kadang bicara dengan nada tinggi meskipun tidak pada siapa-siapa. Aku mencoba tetap tenang. Aku ingatkan dia untuk pergi ke psikolog. Aku dampingi dia ke sesi konseling. Aku ajak dia bicara setiap malam. Biarpun kadang dia hanya diam. Tapi malam itu, batas kesabaranku hampir pecah. Aku sedang duduk di ruang keluarga, menonton TV sendirian. Tiba-tiba Andika masuk dengan wajah geram. Kamu lihat HP-ku? Tanyanya, kasar. Aku menggeleng. Enggak, aku tadi main ke dapur. Dia mendekatiku. Jangan bohong, HP-ku hilang dari tadi. Kamu pasti tahu. Aku mundur sedikit. Suaranya membuatku gemetar. Andika, aku nggak ambil HP-mu. Tenanglah. Tenang? Kamu suruh aku tenang? Aku baru saja dipanggil bos, dan sekarang HP-ku hilang. Aku tahu kamu pasti tahu sesuatu. Aku menelan ludah. Hatiku berdebar kencang. Ini dia lagi. Sisi gelap Andika yang dulu membuatku ketakutan. Andika, kataku pelan. Ini bukan kamu. Ingat janjimu? Ingat semua usaha kita? Dia menatapku. Napasnya masih memburu. Tapi pelan-pelan, ekspresinya mulai melunak. Aku bangkit dari tempat dudukku dan mendekatinya. Aku menyentuh lengannya dengan lembut. Kamu enggak sendiri, Andika. Aku di sini. Aku akan bantu kamu. Andika menutup mata. Napasnya mulai lebih lambat. Perlahan, dia menghela napas panjang. Aku minta maaf, bisiknya. Aku hampir kehilangan kendali lagi. Aku tersenyum kecil. Tapi kamu berhasil menghentikan dirimu. Itu artinya, kamu masih punya harapan. Setelah kejadian itu, Andika mempercepat jadwal konselingnya. Dia mulai ikut grup terapi, belajar teknik pernapasan untuk menenangkan diri, dan bahkan mulai menulis jurnal untuk mengatur emosi. Aku juga ikut membantunya. Setiap kali dia merasa amarahnya naik, aku akan menemani dia duduk, minum teh hangat, atau sekadar berbicara sampai dia tenang. Perlahan, hubungan kami kembali stabil. Tapi kali ini, aku tidak lagi takut. Aku tahu cara menghadapinya. Aku tahu cara membantunya tanpa merasa terintimidasi. Dan suatu malam, saat kami sedang duduk di taman belakang rumah, Andika berkata, "Kamu penyelamatku, Ki, bukan sebaliknya." Aku menatapnya, tersenyum lembut. Kita saling menyelamatkan, Andika. Kamu juga sudah menyelamatkan keluargaku. Dia menatapku dalam-dalam. Aku nggak akan pernah biarkan kamu menyesal menikahiku. Aku menggeleng pelan. Aku tidak menyesal. Aku hanya butuh waktu. Andika tersenyum. Aku akan terus memberimu waktu. Sampai kamu benar-benar merasa aman. Aku mendekapnya erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa cinta kami bukan dibangun atas paksaan atau hutang, tapi atas dasar pengertian, kesabaran, dan perjuangan bersama. Dan aku percaya, dari titik ini, kami bisa bertahan. 2 tahun berlalu. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan sampai di titik ini. Aku duduk di teras belakang rumah kami, memandangi langit senja yang dihiasi semburat jingga. Di pangkuanku, ada seorang bayi perempuan kecil yang tertidur lelap, rambutnya masih tipis dan lembut. Wajahnya tenang seperti malaikat kecil. Namanya Naura. Putri pertama kami. Aku tersenyum sambil mengusap pipinya yang halus. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan cinta yang meluap-luap. 2 tahun lalu, aku bahkan tidak bisa membayangkan akan memiliki anak dengan pria yang dulu membuatku menangis setiap malam. Tapi sekarang, Andika adalah suami yang penyayang, ayah yang penuh perhatian, dan manusia yang terus berusaha menjadi lebih baik. Aku ingat betul bagaimana prosesnya.
Setelah beberapa kali kemunduran mental, Andika akhirnya benar-benar serius dalam pengobatannya. Dia mengikuti program terapi intensif selama 6 bulan, didampingi oleh psikolog dan psikiater profesional. Dia juga mulai mengubah gaya hidupnya, tidur cukup, olahraga rutin, dan bahkan menjalani diet sehat untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan pikirannya. Di sisi lain, aku juga tumbuh bersamanya. Aku mulai aktif dalam komunitas perempuan di Semarang, membantu sesama wanita yang pernah mengalami kekerasan dalam hubungan. Aku bahkan membuka usaha toko herbal online sebagai bentuk kemandirian finansial. Tidak lagi bergantung pada siapapun. Kehidupan kami bukanlah surga. Ada hari-hari ketika Andika masih merasa frustrasi, atau aku merasa ragu apakah semua ini akan bertahan. Tapi kami tidak pernah menyerah. Kami saling mengingatkan, saling mendukung, dan terus berjuang. Saat itu, awal tahun kedua pernikahan kami, Andika memberiku sebuah hadiah tak terduga. Sebuah surat dari dokter jiwa yang menanganinya. Setelah evaluasi menyeluruh, pasien atas nama Andika Putra menunjukkan perkembangan signifikan. Gangguan kepribadian ambang yang dialami pasien telah menunjukkan penurunan gejala secara signifikan. Pasien dinilai sudah memiliki kontrol emosi yang stabil dan kapasitas untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. Aku meneteskan air mata saat membacanya. Andika memelukku erat. Ini semua karena kamu, Ki. Tanpa kamu, aku nggak akan pernah sampai di titik ini. Aku menggeleng pelan. Ini kerja sama kita. Kamu juga yang berjuang. Aku hanya percaya padamu. Beberapa bulan setelah itu, kami dikaruniai Naura. Proses persalinannya lancar. Aku melahirkannya di rumah sakit terbaik di Semarang, dan Andika tidak pernah meninggalkan sampingku selama masa kehamilan hingga hari kelahirannya. Dia menjadi suami yang sangat perhatian. Bahkan rela tidak bekerja selama 2 minggu setelah Naura lahir agar bisa membantu merawat kami berdua. Aku masih ingat malam pertama setelah kami pulang dari rumah sakit. Naura tidur di ranjang bayi kecil di sebelah tempat tidur kami. Aku dan Andika duduk di sofa ruang keluarga, minum teh hangat. "Terima kasih," kata Andika tiba-tiba. Aku menoleh. Untuk apa? Untuk tetap di sini. Untuk tidak kabur. Untuk mencoba memahami aku meskipun aku sempat menyakitimu. Aku tersenyum. "Mengesyurun. Aku juga harus berterima kasih. Karena kamu berubah, karena kamu berjuang, dan karena kamu memberiku Naura." Andika menatapku dalam-dalam. "Aku janji, Ki. Aku akan jadi suami dan ayah yang terbaik untuk kalian." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku percaya kamu bisa." Hari ini, Naura baru saja tertidur setelah menyusu. Andika sedang menyiram bunga di taman belakang. Aku melihatnya dari balik gorden. Dia tampak damai, berbeda sekali dengan pria yang dulu membuatku ketakutan. Aku membuka laptop dan mengetik pesan untuk ayah. "Ayah, Naura udah besar ya. Sekarang dia udah bisa tersenyum sendiri. Terima kasih banyak sudah izinkan aku menikahi Andika. Meskipun awalnya pahit, tapi sekarang aku bahagia. Aku yakin ibu juga bangga padaku." Aku menekan tombol kirim dan menatap layar sejenak. Lalu aku menutup laptop, menggendong Naura kecil, dan berjalan menuju taman. "Andika," panggilku. Dia menoleh, tersenyum begitu melihatku. Aku berjalan mendekat, lalu menyentuh lengannya. "Mau main sama Naura sebentar?" Dia habis bangun tidur. Andika langsung menerima Naura dari tanganku. Matanya berbinar saat menatap putrinya. "Aku sayang banget sama kalian," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya. "Kami juga sayang sama kamu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya bahwa aku sedang hidup dalam kebahagiaan nyata. Bukan karena uang. Bukan karena paksaan. Tapi karena cinta yang dibangun dengan kesabaran, pengertian, dan perjuangan bersama."